Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Feti Rosyadiah Wahdin, SST MPH, dosen Prodi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Video ini sebagai sarana penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut sebagai PDD UKTPT bidang pengajaran. Sebagai seorang dosen, saya berkewajiban melakukan pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah promosi kesehatan di semester 4. Mata kuliah promosi kesehatan terdiri dari 2 SKS, yaitu 1 praktek dan 1 teori. Nah, izinkan saya memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu, di mana terdiri dari deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, penilaian, dan metode pembelajaran. Deskripsi mata kuliah promosi kesehatan adalah mata kuliah ini memberikan kemampuan untuk melakukan promosi kesehatan dalam ruang lingkup pelayanan kebidanan sebagai upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Capaian pembelajarannya adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami promosi dalam pelayanan kebidanan dan mampu melakukan promosi kesehatan di masyarakat. Materi pembelajarannya adalah konsep, prinsip, dan lingkup promosi kesehatan, model dan nilai promosi kesehatan, pendekatan dalam promosi kesehatan, etika dalam promosi kesehatan, prinsip perubahan perilaku, upaya promosi kesehatan dalam pelayanan kebidanan, peran bidan dalam promosi kesehatan. Pembelajaran dilakukan secara daring dan juga luring sesuai dengan arahan Satgas Covid daerah bahwa sudah diperkenankan untuk tatap muka dengan jam yang terbatas. Maka saya bagi kuliahnya menjadi daring dan luring. Daring untuk materi konsep dan luring untuk materi yang lebih dalam atau untuk praktiknya. Di awal perkuliahan, mahasiswa sudah saya berikan RPS dan modul pembelajaran. Sistem penilaian dalam mata kuliah Promkes ini yaitu terdiri dari UAS 30%, UTS 20%, tugas 30%, dan performa 20%. Performa adalah nilai dari keaktifan mahasiswa selama mengikuti pembelajaran dan juga presentasi mahasiswa. Metode belajar yang saya gunakan adalah ceramah tanya jawab, diskusi, role play, dan juga praktik lapangan. Berikut adalah cuplikan pengajaran yang saya lakukan di kelas secara daring. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah lengkap semua ya ini mahasiswanya? Sudah, Bu. Ya, baik. Bertemu lagi dengan Bu Feti ya di semester genap ini ya, semester 4. Sebelumnya Bu Feti sudah mengajar di tingkat 1. Sekarang Bu Feti mengampu mata kuliah lagi di semester genap ya, di mata kuliah promosi kesehatan ya. Ini sebelum kita mulai kuliah, saya akan memaparkan RPS ya, biar kita sama-sama tahu apa saja yang kita akan pelajari selama 1 semester ke depan ya. Ini kita lihat bersama-sama untuk RPS-nya. Ya, ini jadi mata kuliah yang Bu Feti ampu di semester genap ini adalah promosi kesehatan, di mana bobot SKS-nya adalah 2 SKS, di mana ada 1 teori dan 1 praktek ya. Sini ada capaian pembelajaran, di mana mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep, prinsip, model, dan nilai promosi kesehatan dalam pelayanan kebidanan untuk merencanakan, melakukan, dan mengevaluasi promosi kesehatan kepada sasaran langsung dengan menerapkan etika dalam promosi kesehatan. Ini deskripsi singkat mata kuliahnya, yaitu mahasiswa
mata kuliah ini memberikan kemampuan untuk melakukan promosi kesehatan dalam pelayanan kebidanan dengan pokok bahasan meliputi konsep dan prinsip promosi kesehatan, lingkup promosi kesehatan, model dan nilai promosi kesehatan, kemudian etik pendekatan dalam promosi kesehatan, etik prinsip perubahan perilaku yang mendasari dalam promosi kesehatan, serta upaya promosi kesehatan dan peran bidan dalam kegiatan promosi kesehatan. Ya, ini buku yang Bu Feti gunakan sebagai acuan materi yang Bu Feti sampaikan, yaitu ada pustaka utama ini ya. Ini bisa diakses di perpustakaan atau melalui e-book ya. Melalui library-nya di UMPO itu juga ada semua ya. Ya, kewajiban mahasiswa jumlah kehadiran minimal itu 80%. Kalau di kualifikasi itu 80% itu maksimal tidak mengikuti mata kuliah Bu Feti itu 3 kali pertemuan ya. Nah, kalau kehadirannya kurang dari 80% nanti biasanya akan dapat penugasan sebelum UAS. Ya, ini hadir tepat waktu, apabila terlambat 15 menit dianggap alfa ya. Ini berlaku untuk daring ataupun luring ya, kecuali kalau kita daring mungkin ada kendala jaringan, ya Bu Feti masih maklum ya, nah toleransinya 15 menit ya. Kemudian berpakaian sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan seragam dari institusi. Nah, kalian sudah punya apa itu namanya ketentuan seragam ya dari institusi ya, karena ini masih pertemuan awal nggak apa-apa ya, ini karena di rumah jadi nggak seragam ya, besok lagi seragam ya. Oke ya, karena ini masih kontrak kuliah, oke nggak apa-apa ya. Kemudian mengikuti perkuliahan sampai selesai, bersedia melaksanakan beberapa tugas perkuliahan, semua mahasiswa akan terlibat aktif dan partisipasi selama proses perkuliahan berlangsung. Kemudian tidak memplagiasi hasil kerja teman. Oke ya, kemudian mahasiswa di sini mendapat pengetahuan dan keterampilan ya, dan Bu Feti hanya sebagai fasilitator ya. Di sini Anda berhak mendapatkan fasilitas dari saya untuk mendapatkan pengetahuan terkait dengan mata kuliah promosi kesehatan. Kemudian Anda berhak melakukan konsultasi baik untuk jadwal perkuliahan atau tentang materi yang disampaikan Bu Feti, mungkin ada yang perlu didiskusikan, boleh ya di luar jam kelas ya. Apabila dosen berhalangan hadir, masa berhak meminta ganti jam ya. Jadi kalau Bu Feti nggak bisa hadir, Anda berhak memperoleh ganti jam. Kemudian masa berhak mendapat hasil nilai yang sesuai dengan prestasi, kemampuan, kedisiplinan, dan kejujurannya ya. Nah, ini di sini tadi di atas sudah ada pembuatan nilainya, UTS 20%, UAS 30%, penugasan 30%, dan kehadiran 20%. Sudah saya sampaikan, berarti dari RPS sampai dengan kontrak kuliah, kira-kira bagaimana? Apakah mahasiswa setuju? Atau ada yang mau komplain? Kewajibannya terlalu berat? Ya, setuju ya, setuju karena inti kontrak kuliah ya, nanti Bu Feti membutuhkan tanda tangan persetujuan dari Anda ya, nanti perwakilan aja, penanggung jawab mata kuliahnya Bu Feti aja yang tanda tangan di sini, nanti Bu Feti kirim di chatroom ya, termasuk RPS-nya. Nah, sudah bisa dilihat semua PowerPoint-nya Bu Feti? Terlihat Bu. Lihat ya. Seperti yang kita bahas tadi di depan, Feti akan mengampu mata kuliah promosi kesehatan. Nah, tujuan dari pembelajarannya yaitu setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan apa itu pengertian promosi kesehatan, sejarah singkat promosi kesehatan, sasaran promosi kesehatan, dan ruang lingkup promosi kesehatan dalam pelayanan kebidanan ya. Kita hari ini belajar tentang konsep ya, konsepnya meliputi ini semua.
Nah, sebelum masuk lebih jauh ke materi, yang Bu Feti pengen tahu nih, seberapa jauh sih pengetahuan kalian tentang promosi kesehatan? Ya. Yang dimaksud dengan promosi kesehatan itu apa? Mungkin yang sering didengar mahasiswa itu tentang promosinya. Promosi, kira-kira apa? So, mungkin ada yang bisa menjawab sepengetahuan Anda? Memberikan informasi yang Ini dengan dapat Mbak siapa? Tolong, Mbak siapa? Mbak Susi, Susi ya? Iya, Mbak Susi. Jadi memberikan informasi yang dapat memicu kesadaran masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Iya, bagus sekali. Ada pendapat lain? Izin menjawab, Bu. Iya, dengan Mbak Fitri. Oh iya, Mbak Fitri Indah. Iya, silakan Mbak. Jadi promosi kesehatan itu adalah proses atau upaya pemberdayaan masyarakat untuk dapat memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Iya, bagus. Masih ada lagi pendapat yang lainnya? Sudah ya, jadi oke, dari jawaban teman-temannya tadi bisa kita simpulkan sudah pinter ya, sudah menjawabnya sudah pinter. Tadi ada yang upaya mempromosikan program-program pemerintah, ada yang tadi menjawab pemberdayaan masyarakat. Nah, kita lihat sama-sama. Nah, ini ya, jadi definisi promosi kesehatan menurut WHO adalah proses atau upaya pemberdayaan masyarakat untuk dapat memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Yang benar sekali ya. Jadi jawaban dari mahasiswa meskipun belum kuliahnya Bu Feti sudah pinter semua ya. Ya, mungkin sebelum ini sudah buka-buka ya apa tentang promosi kesehatan ya, bagus sekali ya. Jadi promosi kesehatan adalah proses atau upaya pemberdayaan masyarakat untuk dapat memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Nah, di sini ada upaya pemberdayaan. Nah, bedanya kita mengenal selain promosi kesehatan, kalau kita sering ke pasien itu melakukan promosi kesehatan, melakukan pendidikan kesehatan. Nah, bedanya apa promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan itu? Mungkin ada yang tahu sebelum Feti menjelaskan? Belum ya, belum ada yang tahu ya. Ya, jadi memang hampir sama ya promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan. Bedanya ketika pendidikan kesehatan itu kita hanya melakukan pendidikan, melakukan edukasi kepada klien atau kepada sasaran tanpa harus kita memberdayakan ya, tanpa kita harus memberdayakan sasaran kita. Nah, kalau di promosi kesehatan itu sudah kompleks ya. Di dalam promosi kesehatan itu ada pendidikan kesehatannya ya. Selain memberikan pendidikan kesehatan, kita juga memberdayakan masyarakat dalam ikut memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Nah, ini dalam konferensi di Ottawa tahun 1986 di mana untuk mencapai keadaan sehat itu seseorang atau kelompok harus mampu mengidentifikasi dan menyadari aspirasi, mampu memenuhi kebutuhan dan merubah atau mengendalikan lingkungannya. Nah, bagaimana masyarakat bisa? Yaitu dengan diberdayakan. Kalau diberi edukasi saja tidak cukup, jadi harus diberdayakan. Baik. Nah, ini tujuan dari promosi kesehatan ya secara umum itu karena tadi memberdayakan masyarakat itu harapannya masyarakat menjadi mandiri. Ketika masyarakat menjadi mandiri, mandiri dalam apa? Satu, contohnya mendeteksi dini kejadian penyakit atau mendeteksi dini adanya kejadian luar biasa. Nah, harapannya nanti ketika masyarakat aware tentang adanya masalah kesehatan di lingkungannya, di masyarakatnya, nantinya akan tertangani dengan baik, ya, tertangani dengan baik, segera mendapatkan pertolongan oleh petugas kesehatan atau yang berwenang, sehingga derajat kesehatannya meningkat, di mana kita tahu bahwa derajat kesehatan masyarakat itu dipengaruhi oleh perilaku dan lingkungan. Perilaku itu ada perilaku individu itu sendiri, perilaku individu atau kelompok masyarakat itu sendiri, dan juga lingkungan. Lingkungan itu siapa? Ya, lingkungan ya bisa lingkungan
tempat tinggal, lingkungan masyarakatnya, sosial, kehidupan sosial ekonominya, kemudian bisa juga disebut, bisa juga dalam artian pelayanan kesehatannya, tenaga kesehatannya, dan juga pemerintah sebagai pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan. Itu sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Nah, tujuan promosi kesehatan secara khusus, ya, tadi Mbak Susi tadi menjawab untuk mempromosikan program-program apa saja yang dipunyai oleh pemerintah. Nah, itu benar sekali. Itu salah satu tujuan dari promosi kesehatan, yaitu mensosialisasikan program-program kesehatan. Jadi, pemerintah ya, khususnya Kementerian Kesehatan itu sudah merancang sedemikian rupa program-program untuk tadi peningkatan derajat kesehatan. Ya, program itu tidak akan ada maknanya ketika tidak diketahui oleh masyarakat sebagai sasaran. Ya, jadi untuk apa program bagus-bagus ya, menghabiskan apa itu namanya dana yang banyak ya, tetapi tidak disosialisasikan dengan baik ke masyarakat. Makanya penting dilakukan promosi kesehatan, ya, tersosialisasikan program-program kesehatan. Kemudian terwujudnya masyarakat yang berbudaya hidup bersih dan sehat. Kemudian terwujudnya gerakan hidup sehat di masyarakat. Nah, ini seperti programnya Kemenkes ini yang masih berjalan sampai sekarang, yaitu program Germas ya. Semua sudah tahu ya, program Germas. Kemudian sehingga derajat kesehatan meningkat dan tujuan pembangunan kesehatan bisa tercapai. Oke. Lanjut ke kita belajar sejarah singkat. Bagaimana sih promosi kesehatan itu mulai ada di Indonesia? Apakah tiba-tiba ada, sudah langsung ada gitu? Jadi tidak ya. Dulu munculnya masalah sulitnya mewujudkan PHBS di masyarakat. Ya. Dulu ada wabah besar yang kolera dan lain sebagainya, yang itu semua ya, itu wabah dunia ya, wabah global itu, di mana penyebabnya itu adalah kurangnya PHBS di masyarakat ya. Sehingga dari masalah itu tahun 1980 WHO menyimpulkan bahwa pendidikan kesehatan itu aja tidak mampu ya. Zaman dulu apakah tidak ada dokter, apakah tidak ada orang yang berpendidikan dalam kesehatan? Ada ya, tapi cara untuk menyampaikan ke masyarakatnya masih belum tepat ya. Mereka hanya mengedukasi ya, memberitahukan bahwa pola hidup bersih sehat itu penting ya, menjaga kebersihan itu penting ya, tanpa bisa memberdayakan masyarakat, sehingga pendidikan kesehatan itu dirasa tidak mampu mencapai tujuan. Nah, kemudian tahun 1984 WHO merubah divisi Health Education menjadi Health Promotion and Education. Nah, itu jadi sekarang ada Health Promotion, di mana dalam konteks health promotion itu ada pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diberdayakan. Ya. Kemudian di Indonesia diadop ya, sesuai dengan, kemudian ada SK Menkesnya, itu bisa dilihat ya di SK Menkes nomor 1277 tahun 2001. Nah, itu kita mengadopsi apa itu namanya, promosi kesehatan untuk diterapkan di Indonesia. Nah, sasaran dari promosi kesehatan itu siapa saja? Ya. Ya, di sini ada sasaran primer, sekunder, dan tersier. Jadi, sasaran promosi kesehatan dibagi menjadi 3, sasaran primer, sekunder, dan tersier. Ya. Nah, siapakah sasaran primer itu? Sasaran primer adalah klien atau individu yang dan keluarga sebagai komponen dari masyarakat. Jadi masyarakat secara umum. Primer itu adalah masyarakat secara umum, ya. Di mana Promkes biasanya digolongkan sesuai permasalahan kesehatannya, ya. Ada yang ingin ditanyakan terkait mata kuliah Feti tadi? Maaf Bu, izin bertanya. Oh iya, Mbak Sabita.
Oke, Mbak Sabita, silakan. Iya, Mbak. tadi kan ada sasaran promosi kesehatan untuk pemegang pembuat kebijakan. Baik. Itu contohnya kita memberi promkesnya seperti apa? Ya, jadi saya bukakan lagi aja ya. Nah, ini ya. Jadi tadi ada sasaran promosi kesehatan itu adalah sasaran tersier ya, di mana apa itu namanya? Sasaran tersier ini adalah pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan. Nah, promkes yang bagaimana kok kepada pembuat kebijakan ya. Jadi yang ketika ada ini ya, tadi ada sambungannya dengan ini. Ya, di dalam promosi kesehatan itu adanya apa itu namanya, upaya ini ya, kalau di Indonesia ini ya, adanya upaya kemitraan dan advokasi. Nah, ini ada advokasi ya. Jadi misalkan ada kita sebagai bidan pelaksana di daerah ya, kita ketemu masalah di mana banyak sekali balita yang di posyandu itu banyak yang gizi buruk atau gizi kurang ya. Itu merupakan masalah ya. Dan bagaimana kita bisa mengentaskan masalah ini, menyelesaikan masalah ini? Nah, kita melakukan upaya advokasi. Kepada siapa kita melakukan advokasi? Kepada pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan ya. Ya, itulah kita melakukan promkes, yang namanya promkes dengan menggunakan metode atau upaya advokasi. Ya, kita melakukan advokasi kepada apa itu namanya, pemangku kepentingan, bahwa misalnya ada masalah stunting atau gizi buruk di daerah ini misalnya ya, ada datanya, jelas kita melakukan presentasi, kita melakukan lobbying, ya itu sehingga pemangku kepentingan atau pembuat kebijakan ini apa itu namanya, menerima ya, menerima upaya advokasi kita, menerima apa itu namanya, upaya promkes kita ya. Caranya dengan apa? Caranya dengan satu, adanya dibuatnya kebijakan ya, dibuatnya kebijakan. Dua, bisa berupa pembangunan sarana prasarana ya. Tiga, bisa berupa dana ya, atau alokasi dana. Nah, itu wujud dari tujuan dari advokasi, tujuan dari promkes ke sasaran tersier atau pemangku kepentingan. Ya, bagaimana Mbak Sabita? Jelas ya. Jadi bukan kita mengedukasi pemangku kepentingan untuk hidup sehat ya, tapi bagaimana kita melakukan upaya apa itu namanya, advokasi, upaya untuk itu tadi memperoleh kebijakan ya. Misalnya tadi Bu Feti contohkan adalah banyaknya gizi buruk atau stunting ya. Nah, sekarang sudah ada kebijakan tentang pengentasan stunting, bahwa bayi wajib mengikuti posyandu, kemudian mendapat apa itu namanya, imunisasi gratis secara berkala, kemudian mendapatkan tambahan nutrisi ya, tambahan itu ya, ada yang mendapatkan susu dan lain sebagainya sekarang yang di posyandu itu ya. Gimana Mbak Sabita? Alhamdulillah sudah jelas. Baik, sudah jelas ya. Oke, ada yang lain, ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, belum ada. Kalau belum ada, kita ke post-test ya. Nah, tadi Bu Feti menjelaskan, nih Bu Feti pengen tahu nih seberapa pemahaman kalian. Tadi di awal Bu Feti tanya ya tentang yang Bu Feti akan sampaikan, ternyata sudah bagus. Nah, ini setelah Bu Feti kasih materi, bagaimana nih jawabannya ya? Oke, untuk pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan promosi kesehatan? Ada yang bisa menjawab atau Bu Feti tunjuk? Silakan yang bisa menjawab. Rifda izin menjawab, Bu. Oke, Mbak Rifda, silakan. Jadi promosi kesehatan adalah proses atau upaya pemberdayaan masyarakat untuk dapat memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Iya, baik, benar ya. Jadi ada upaya pemberdayaan masyarakat, benar sekali ya.
Nah, ini ke pertanyaan kedua, apa saja tujuan dari promosi kesehatan tadi? Izin menjawab, Bu. Oke, Mbak Susi. Ya, silahkan Mbak Susi. Agar tersosialisasinya program-program selanjutnya, terwujudnya masyarakat yang berbudaya hidup bersih dan sehat, kemudian terwujudnya gerakan hidup sehat di masyarakat, dan derajat kesehatan meningkat, pembangunan kesehatan. Gitu. Iya, betul sekali ya. Jadi ini tadi tujuan tujuan khusus dari promosi kesehatan ya sudah betul. Pertanyaan ketiga, ada yang mau menjawab siapakah sasaran tersier dalam upaya promosi? Nah, kita baru bahas nih, tadi ada yang tanya nih. Nah, sasaran tersier itu bagaimana? Ini ada yang jawab, siapakah sasaran tersier dalam upaya promosi kesehatan? Saya Jadi, sasaran tersier dari upaya promosi kesehatan itu adalah merupakan salah sasaran primer dan sekunder Ya, yang mengacu kepada policy maker atau pembuat kebijakan seperti Dewan Perwakilan Rakyat mungkin atau Presiden. Jadi dengan itu, dengan pembuat kebijakan suatu kebijakan kesehatan, maka suatu tokoh masyarakat akan mengikuti, lalu berdampak ke masyarakat itu sendiri. Iya, bagus sekali ya. Sudah lengkap sekali jawabannya, Mbak Vi ya. Ya, sudah saya anggap sudah paham semua ya tentang materi yang Bu Feti sampaikan ya. Untuk ini ya pustaka yang Bu Feti gunakan untuk materi ini silakan nanti sebagai referensi belajar ya. Kemudian untuk ini materi saya sudah selesai, untuk pertemuan berikutnya silakan dipelajari ya. Senang sekali ya Bu Feti, ini mahasiswanya aktif semua ya, sudah tahu materinya, sudah banyak sekali menguasai sebelum Bu Feti jelaskan ya. Nanti harapannya pertemuan selanjutnya juga seperti itu ya, nanti sudah Bu Feti kasih RPS-nya, silakan dibaca materi selanjutnya apa untuk pertemuan selanjutnya gitu ya. Baik, saya akhiri hari ini, terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Feti. Iya, sama-sama. Itulah pernyataan diri dosen dari saya, semoga membawa manfaat. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.